Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi dari labi-labi ini. Labi-labi ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Trionicidae, genus Dogania dengan spesies Dogania suplana. Nah, labi-labi ini merupakan ikan dengan jenis kura-kura berpunggung atau cangkang yang lunak yang merupakan anggota suku dari Trionicidae. Kura-kura ini disebut berpunggung lunak karena sebagian perisainya terdiri dari tulang rawan dan tempurung punggungnya atau karapas dilapisi oleh kulit tebal yang licin. Untuk penyebutan labi-labi ini sendiri di tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Seperti untuk daerah Pasundan di Jawa Barat disebut dengan kuya, Minangkabau, Sumatera Barat disebut dengan labi, dan untuk daerah Kalimantan disebut dengan bidawang. Lalu untuk di luar Indonesia, hewan ini dikenal dengan nama Asiatic Softshell Turtle atau Common Softshell Turtle. Nah, namun untuk secara umum namanya dikenal dengan labi-labi atau bulus. Labi-labi ini memiliki habitat di perairan air tawar seperti sungai, selokan, rawa, kolam, danau yang mempunyai arus diam atau bergerak lambat. Untuk distribusi dari labi-labi terdapat di Myanmar, tepatnya di Burma, Pulau Mergui, Thailand, tepatnya di Phuket, Malaysia Barat, tepatnya di Pulau Tioman, dan di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Borneo, Jawa, Singkep, dan Natuna Besar. Kemudian terdapat di Singapura dan Filipina. Untuk siklus hidup, labi-labi hampir sama dengan reptil lainnya, yakni dari telur menetas menjadi larva, kemudian berubah menjadi tukik, dan selanjutnya menjadi labi-labi remaja, dewasa, dan kemudian melakukan perkawinan serta menetaskan telur untuk melanjutkan keturunannya. Hampir seluruh siklus hidup labi-labi berada di air tawar, kecuali pada saat akan bertelur. Labi-labi akan naik ke darat. Labi-labi biasa hidup pada iklim yang berbeda, dari musim panas, dingin, semi, hingga musim gugur. Labi-labi ini termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotherm, yang artinya suhu tubuhnya tidak tetap, namun berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan di sekitarnya. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas hewan ini. Pada suhu yang tinggi, labi-labi bersifat lebih aktif dan sebaliknya. Pada suhu rendah, bersifat lebih kurang aktif. Habitat hidupnya, labi-labi lebih menyukai perairan yang tergenang dengan dasar perairan berpasir dan sedikit berlumpur. Kebiasaan hidupnya tinggal di dasar perairan. Kadang menampakkan diri di atas batu-batuan atau bagian yang tidak terendam air untuk berjemur. Selanjutnya, morfologi dari labi-labi. Bentuk tubuh labi-labi umumnya berbentuk oval atau agak lonjong, pipi dan tanpa sisik. Bentuk tubuh yang demikian itu disebut teca, karapas dan plastron atau bagian bawah tubuh yang tidak tertutup cangkang, terbungkus oleh kulit yang liat. Di sisi belakang dari karapas terdapat pelebaran pipi yang bentuknya membulat mengikuti bentuk karapas bagian belakang dengan tekstur seperti tulang rawan. Hidungnya memanjang membentuk tabung seperti belalai. Di atas punggung terdapat guratan-guratan memanjang tidak teratur dengan garis punggung atau dorsal agak nyata. Sepasang tungkai kaki depannya masing-masing berkuku 3 buah dan berselaput renang. Dengan 2 pasang tungkai tersebut, labi-labi dapat berenang dengan cepat karena selaput renangnya cukup besar dan bisa berlari di daratan. Labi-labi pada umumnya memiliki warna abu-abu kehitaman seperti lumpur. Kadang-kadang terdapat 1 atau 2 pasang bentuk bundar warna hitam di kiri dan kanan punggungnya. Bagian plastron atau sisi bawah labi-labi pada umumnya berwarna putih pucat sampai kemerahan. Hewan ini tidak bergigi, tetapi rahangnya sangat kuat dan tajam. Kulit tertutup oleh perisai yang berasal dari lapisan epidermis berupa zat tanduk. Bagian ventral yang disebut plastron berwarna putih susu atau kadang-kadang sampai kuning tua, tergantung dari habitat dan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Aisyah Wulan Anggraini dengan NPM 20130240115. Saya Dewi Latifah dengan NPM 201302417. Saya Mutiara Fadia Haya dengan NPM 2013-024019. Serta 3 teman kami yang hari ini belum dapat membersamai praktikum kali ini, yaitu Yudianto dengan NPM 2013-024021. Nazifah Zini dengan NPM 201302423. serta Melin Gustina dengan NPM 20130240025. Hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai sistem-sistem yang ada pada reptil. Jadi untuk praktikum kali ini kita menggunakan hewan reptil, yaitu bulus atau labi-labi. Alat yang kita butuhkan untuk membedah reptil kali ini yaitu ada styrofoam, kemudian ada handscoon untuk melindungi tangan kita, kemudian ada alat-alat bedah yang terdiri dari pinset, kemudian ada cabitan kuku, kemudian ada gunting, kemudian ada cutter, kemudian ada jarum pentul, kemudian ada alkohol dan kapas untuk membiusnya. Kemudian ada silet juga untuk membelah bagian dari tubuh reptilnya. Untuk bahannya kita menggunakan bulus atau labi-labi yang tergolong reptil. Jadi di sini hewannya telah dibius. Iya, sudah dibius. Nah, tubuhnya itu terdiri dari 4 bagian, yaitu ada kepala, kemudian ada bagian tubuh, kemudian ada bagian anggota gerak, kemudian ada ekor. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan terkait sistem otot. Nah, sistem otot, otot pada reptil sudah lebih termodifikasi dibandingkan oleh amfibi. Nah, pada rahang reptil didukung oleh otot aduktor. Nah, muncul dari fosa temporal dan menyisip pada sudut kanan. Kemudian otot aduktor ini mendukung pada saat membuka rahang. Nah, pada saat membuka rahang didukung oleh otot aduktor. Kemudian otot tegoideus muncul dari tulang pada langit-langit mulut yang menyisip pada bagian rahang bawah sini. Pada rahang bawah. Kemudian ada otot aksial atau badan. Otot aksial ini memberikan kerangka untuk menggerakkan ruas-ruas tulang belakang sini. Nah, kemudian ada otot kulit, di mana otot kulit atau dermal akan terus berkembang biak pada reptil. Kemudian ada otot tungkai. Kemudian ada otot tungkai di sekitar kaki-kakinya. Kemudian ada otot epaksial dan ada otot hipaksial pada ventral dan di antara kosta. Udah. Kemudian
pada sistem pencernaan pada reptil, pada labi-labi ini, yaitu dimulai dari mulut, masuk ke rongga mulut, kemudian menuju ke kerongkongan di trakea, kemudian masuk ke lambung di sekitar sini, kemudian masuk ke usus halus, nih usus halus, kemudian setelah dari usus halus menuju ke usus besar, kemudian berakhir di kloaka yang akan menuju pada anus ini. Oke, jadi di sini untuk sistem pernapasannya dimulai dari hidung, dari lubang hidung, kemudian masuk ke trakea. Trakea ini terdapat di dua saluran ini. Kemudian berlabuh pada paru-paru atau pulmonalis di sini. Kemudian selanjutnya untuk sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah didukung oleh organ jantung. Tadinya organ jantung ini berada di sini, di mana pada reptil terjadi dua sistem peredaran darah, yaitu yang pertama sistem peredaran darah besar, di mana dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh kembali lagi menuju jantung. Nah, untuk sistem peredaran darah kecil pada reptil dimulai dari jantung, kemudian ke paru-paru, di mana paru-paru itu memompa untuk bernapas, kemudian menuju jantung lagi. Kemudian untuk sistem reproduksi pada labi-labi ini diperkirakan adalah betina, karena di reproduksi ini, pada sistem reproduksinya terdapat embrio yang mulai berkembang. Nah, embrio ini tumbuh di dalam rahim. Ini tadinya terlindungi oleh rahim. Nah, pada saluran reproduksi ini sebenarnya ada ovarium dan dua oviduknya di sekitar dalam sini yang tertutupi usus. Kemudian ada sistem ekskresinya. Nah, sistem ekskresi pada reptil itu terdapat pada organ kulit di luarnya di sini, kulit, kemudian ada paru-paru di dalam sini, kemudian ada ginjal, kemudian ada hati. Nah, pada kulit di reptil ini mensekresikan berupa minyak untuk mempertahankan tubuhnya dari serangan musuh. Nah, selanjutnya pada paru-paru, organ paru-paru ini merupakan organ terdapat alveolus yang merupakan kantong udara, di mana pada paru-paru ini akan terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kemudian pada ginjal reptil ini akan terjadi pembuangan urin. Nah, selanjutnya pada hati ini di reptil akan mensekresikan zat-zat sisa yang tidak terpakai lagi oleh tubuhnya. Selanjutnya, untuk sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat itu terdapat pada otak di bagian kepalanya. Di dalam sini ada otaknya, bagian kepala. Kemudian otak ini akan berhubungan langsung dengan sumsum tulang belakang yang akan meneruskan sinyal-sinyal ke bagian tubuh lainnya. Kemudian ada medula spinalis yang terdapat di ruas tulang belakang. Apabila dilihat dari dalam sini, ini garis ini. Nah, ruas tulang belakang ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi sistem saraf sadar dan bagian lainnya. Oke, jadi tadi merupakan praktikum pengamatan kita pada hewan bulus atau labi-labi. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.